نصيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan, rahmat, hidayah dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan semua itu tetap berorientasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang semoga kita hormati Bapak Ibu kaum muslimin, Ustaz yang memberikan kajian pagi ini bersama kita. Seterusnya Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukti rahimahullah. Kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim sembari kita berniat untuk diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Alfiul Ilham untuk menyampaikan kajian duha pada kita. Pada Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insyaallah pada pagi hari ini kita semua berada dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali untayan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih mampu meluangkan waktu kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini, menyiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surat Al-Qasas pada ayat ke-77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk bekal akhiratmu, tapi jangan lupakan pula akan bahagianmu di atas dunia, kata Allah. Maka pagi hari ini kedua-duanya kita laksanakan. Bagaimana aktivitas dunia kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan dalam hal duniawi kita laksanakan, tetapi dalam rangkaian aktivitas-aktivitas tersebut kita luangkan waktu kita sedikit untuk bekal kita ke akhirat. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan waktu yang kita luangkan ini akan menjadi keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah ketika Nabi Mi'raj naik ke langit ketujuh, maka beliau bertemu dengan seorang malaikat, yang malaikat itu tugasnya hanya sebatas menghitung tetesan air hujan dari langit. Yang mana malaikat itu menghitung tetesan air hujan semenjak dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tiba. Dan ketika malaikat itu berkata, tahukah engkau wahai Rasul, setetes air pun tidak luput dalam hitunganku, kecik malaikat tadi. Kalau begitu hebatkah engkau? Iya, tapi ada satu hal yang tidak bisa aku hitung, kecik malaikat tadi. Apa yang tidak bisa engkau hitung? Sedangkan tetesan air hujan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat saja engkau bisa menghitungnya. Lalu apa yang tidak bisa engkau hitung? Menjawablah malaikat tadi, curahan rahmat Allah yang turun kepada umatmu yang bersalawat kepadamu, maka tidak mampu aku menghitung berapa banyaknya, kecik malaikat tadi. Artinya ketika kita bersalawat kepada Rasul, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka dikala itu rahmat Allah akan turun kepada kita lebih banyak dari tetesan air hujan dan turun ke atas bumi ini. Maka cintailah Nabi dengan sering menyebut namanya, maka cintailah Nabi dengan mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengambil sebuah hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, yang mana kemudian juga disyarah oleh Imam An-Nawawi, yang mana beliau tulis dalam satu kitab bernama Syarah Sahih Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, ataupun yang disyarah kemudian oleh Imam An-Nawawi terkait dengan hadis tadi, ada satu hadis yang sering kita dengar dari Abi Hurairah. Bagaimana dari Abu Hurairah berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mendengar Nabi berkata, apa kata Rasul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, bahwa Allah itu tidak memandang seseorang dari rupa maupun hartanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah memandang seseorang itu dari segi amal dan juga kalbunya. Maka ada yang menarik dalam hadis tadi. Ketika yang dipandang oleh Allah selain dari amal manusia, apa yang dipandang oleh Allah? Salah satunya bagaimana hati seorang hamba, kalbu seorang hamba. Maka inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya bernama Bidayatul Hidayah. Nanti kalau kita mengkaji kitabnya Imam Al-Ghazali, ada 3 level martabat kitab tadi. Paling standar ada kini Bidayatul Hidayah,
di atas itu ada Minhajul Abidin, di atas itu ada Ihya Ulumuddin. Anan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan hadis Nabi tadi, bahwa beliau mengatakan, kenapa kini Allah melihat kepada hati seorang hamba? Mengapa Allah melihat kepada kalbu seorang hamba? Karena banyak manusia, kata beliau, dalam hidupnya terjangkit maksiat-maksiat kalbu. Jadi kenapa hati itu nanti dicari oleh Allah? Karena hati itu sering bermaksiat kepada Allah. Bahkan disebut oleh Imam Al-Ghazali bahwa sifat-sifat tercela ataupun hati-hati yang bermaksiat itu banyak macamnya, dan cara mengobatinya pun juga sulit dan butuh waktu yang panjang, kata beliau. Tapi apa kata Imam Al-Ghazali? Penyebab maksiat kalbu manusia kepada Allah, penyebab hati manusia itu bermaksiat kepada Allah, rata-rata secara umum disebabkan istighalihim anid dunya, kesibukan dan kelalaian mereka dari dunia, kecek beliau. Jadi yang membuat hati kita itu rusak, yang membuat kalbu kita bermasalah, kalbu kita itu bermaksiat kepada Allah, rata-rata karena kesibukan dan kelalaian kita terhadap dunia ini. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, ketika hidup di atas dunia, maka pandai-pandailah memahami dunia ini. Baanan dunia itu disebut oleh beliau al-akwanu zahiruha girrah wa batinuha ibrah. Yang dunia ini secara zahirnya adalah tipuan, yang secara batinnya adalah pelajaran, kecek beliau. Kalau orang tidak pandai dengan hidup di atas dunia, maka mereka akan tertipu dengan dunia ini. Kalau mereka kini tidak pandai hidup memahami dunia, maka mereka akan terjebak dengan dunia sehingga merusak hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa bentuk-bentuk rusaknya seseorang itu karena dunia? Allah sebut di Quran surat Al-Hadid pada ayat ke-20-nya. Jadi nanti dibuka di Quran surat Al-Hadid ayat ke-20-nya. Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah. Nanti Bapak dan Ibu, di dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa. Pertama ada i'lam, kedua ada i'lan. I'lam, i'lan, cuma beda satu huruf, yaitu mim dan nun saja. Apa artinya? I'lam artinya ketahuilah, i'lan pun juga artinya ketahuilah. Tapi apa bedanya? Kalau disebutkan i'lan, itu informasi yang boleh kita ketahui, boleh tidak. Kalau i'lan, informasi yang boleh dilihat, boleh tidak. Itu i'lan dalam bahasa Arab. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi iklan namanya. Jadi dari iklan itu asalnya dari bahasa Arab. I'lan, informasi nan boleh diceliak, boleh tidak. Celiak di TV Bapak dan Ibu. Kalau ada iklan di TV maupun di HP awak, itu wajib tak dilihat? Kan tak wajib dilihat, boleh diceliak, boleh tidak. Dalam bahasa Arab disebut dengan i'lan namanya. Jadi iklan itu asalnya dari i'lan. Tapi kalaulah disebut dengan i'lam, berubah nun menjadi mim, i'lam, artinya juga ketahui, tapi makna ketahuinya informasi yang wajib engkau ketahui. Itu i'lam. Dan Quran surat Al-Hadid ayat ke-20 itu dibuka oleh Allah dengan kalimat i'lam. Artinya kita mesti mengetahui maksud ayat ini. Yang ingin kau sampaikan wahai Allah, annamal hayatud dunya, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini di ujung ayatnya mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang bersifat sementara saja. Jadi orang kalau sibuk dengan dunia, terlalaikan dengan dunia, Allah sampaikan dunia itu hanya kesenangan yang bersifat sementara, hanya kenikmatan yang bersifat sesaat saja.
Maka orang-orang yang terlalai dengan dunia, itu yang membuat kalbunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti ketika wafat, yang dicari Allah adalah hati seorang hamba. Jadi hati-hati hidup di atas dunia. Ba'a bantu orang-orang yang terlalaikan dari dunia itu. Disebut oleh Allah di surah Al-Hadid tadi, ada beberapa macam orang-orang yang tersibuk dan terlalaikan dengan dunia. Siapa mereka wahai Allah? Yang pertama, la'ibun, mereka yang hanya sibuk di atas dunia, bermain-main saja. Jadi kerajunya main-main saja. Di mado tampe wisata buka tiba di sini. Di mado tampe main tiba di sini. Pokoknya pantang tak buka tampe main tiba di sini sekali. Ndak dilarangkah? Tidak, bukan dilarang kita main-main, tapi yang diingatkan Allah, jangan hanya sibuk bermain-main sehingga lupa bagaimana kehidupan akhiratmu. Habis waktunya bermain-main. Yang anehnya kata Allah, ketika akan bermain-main itu, mereka bisa menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, tapi bekal akhiratnya mereka lupakan. Coba cek nanti ibu. Ketika ibu pergi main besok pagi jam 8, sejak bila ibu siap-siap? Sejak bila ibu siap-siap? Sajak nantilah siap-siap itu. Apa nang kadi bali, kadi bawa bisuak sambanan, kadi buat baju mana kadi pakai, disetrika malam, dimasak malam, nasi, termos, segala macam-macam. Padahal berangkatnya baru besok. Model itulah orang menyiapkan bekalnya hanya sekedar untuk pergi bermain. Tapi Allah menyebutkan, orang kalau sibuk bermain-main, mereka lupa bekalnya menuju akhirat itu. Makanya Nabi mengatakan, wa kafa bil mauti wa'iza. Ketika engkau hidup penuh hanya sekedar bermain-main, maka jadikan mati itu sebagai nasihat, kecek beliau. Jadi kalau supaya awak tidak tersibukkan dengan dunia, tidak terlalaikan dengan dunia hanya sebatas main-main, maka jadikan mati itu sebagai nasihat. Kadang kan ia batu apa lo kecek Nabi. Kalaulah mati awak bapak dan ibu, nampak-nampaknya yang magai diri awak, ya awak surang senampaknya. Cubalah perhatikan. Meninggal kita, terbujur mayat awak di tengah rumah. Memang ramai orang datang, sadualah orang datang. Keluarga datang, tamu datang, tetangga datang. Rami orang di rumah, bahkan sampai keluar orang raminya. Tapi cuba perhatikan, rumah yang penuh sampai di luar penuh, cuba perhatikan, sianan lain mendoakan awak. Boleh dikecian tak do yang mendoakan. Mereka yang datang itu cuma sibuk berbicara. Ada yang sibuk kini dengan tertawanya, ada yang sibuk dengan ceritanya masing-masing. Sementara awak mati hanya memikirkan diri kita masing-masing saja. Tak ada yang mendoakan kita. Bahkan ada pula mambodanga yang agak aneh ibu. Kolah jaleh mayat di muka ko tabujua. Ibu-ibu tu siko duduk sama-sama. Lah di situ mayat tabujua. Kece ibu tu cerita je kawannya. Lai pai baralik petang. Lai. Tak lama seketik Allahnya sambah sianu tu dia keceknya. Padahal mayat sedang terbujur di tengah rumah. Lah nampak mati itu masih suka je mencela, masih sanggup je mencela. Makanya Nabi katakan, kalau ada kematian, anggap bawakan ke dirimu, kecek beliau. Ada yang terbujur di tengah rumah, maka anggap engkau yang terbujur di tengah rumah. Kalau ada orang meninggal, anggap engkau yang meninggal dunia. Karena mati itu tidak mudah, kecek beliau. Lihat pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Di dalam tazkirah beliau mengatakan, ketika Nabi-Nabi Allah ditanya terkait dengan mati itu, maka semua mereka menjawab dengan berbagai macam. Ditanya ke Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, seperti apa sakit mati itu wahai Ibrahim? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, seperti setrika panas yang dilekatkan ke kain yang basah, kata beliau. Model itulah mati itu, kata beliau. Ditanya kemudian ke Nabi Musa, wahai Musa, seperti apa sakit mati itu? Menjawab Musa di kala itu, mati itu seperti burung hidup yang dipanggang hidup-hidup di atas pemanggangan. Model itu mati itu, kecek beliau.
Ditanya ke Nabi Isa alaihi salam, seperti apa mati itu wahai Isa? Dijawab oleh Nabi Isa, mati itu lebih sakit dari semua sakit yang ada di atas dunia. Kira-kira sakit apa yang paling sakit di atas dunia kau Bapak ni? Sakit apa yang paling sakit di atas dunia kau Ibu? Sakit hati. Kan itu lagunya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Biarlah sakit fisik daripada sakit hati. Sesakit-sakitnya hati manusia, lebih sakit mati itu, kecek beliau. Ditanya oleh Umar kepada Ka'ab, Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ka'ab, wahai Ka'ab, bagaimana mati itu wahai Ka'ab? Seperti pohon berduri dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Setiap durinya melekat dalam setiap urat-uratnya. Ketika duri-duri itu melekat dalam setiap urat-uratnya, maka ditarik keraslah pohon itu keluar, maka hancur putus berantakanlah tubuh manusia di kala itu. Ditanya kemudian ke Abu Nuaim dalam Al-Hilyahnya, bagaikan ribuan tebasan pedang yang ditebaskan ke punggung manusia. Seperti itu mati. Sehingga Nabi menyebut, wa kafa bil mauti wa'iza, jadikan mati itu nasihat. Kenapa? Supaya di atas dunia engkau jangan sibuk bermain-main saja. Jadi kalau cuma main-main sih kerja awak, itu kesenangan yang bersifat sementara. Cuba lawak pai main jam 8, pulang jam 10 malam. Anan dapat di rasanya. Kan paniknya. Bahkan ada pula orang siap pulang main jam 10 hanya tiba keciknya. Kok tahu ambo sama cek tu jalan tadi, ayo menyasar awak painya. Nyo pai main tapi menyasar pula. Kenapa Allah sebut mata'ul gurur? Hanya kesenangan yang bersifat sementara saja. Lalu siapa lagi wahai Allah? Mereka yang tersibukkan dan terlalaikan oleh dunia itu sehingga banyak maksiat-maksiat kalbunya. Disebut oleh Allah yang kedua, walahwun. Mereka yang sibuk bersenda gurau saja. Jadi habis waktunya itu cuma senda gurau, bergurau, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk. Itu sih kerjanya. Tapi duduk di masjid gelisahnya minta ampun. Tiba duduk-duduk di tempat lain, tidak ada gelisahnya. Kami agiahkan rahasia ketika Jumat, kau untuk ibu-ibu kan ibu tak ada pergi Jumat. Kalaulah Jumat ibu, kalaulah 20 minit khatibnya berkhutbah, tu rato-rato bapak-bapak tu lah gelisah-gelisah itu. Labang hati ganti sih di bawah tu. Entah mangalah batuknya batuk buek-buek, alah tu lah mau benar, alah tu lah mau benar. Padahal pai Jumat jam 2 balik. Keluar Jumat 1/4 sejam 15 minit cuma duduk di masjid, gelisahnya minta ampun. Cuba duduk di kedai, di kafe. Sajak bila duduk di kedai itu siap maghrib, bila pulangnya jam 2 balik malam baru ke pulang. Tapi pernahkah duduk dari siap maghrib sampai jam 2 balik malam tu belum kan tak pernah. Model itulah gambarannya. Makanya Allah sebutkan orang tu sibuknya senda gurau. Silakan cari di tepi-tepi jalan di Bukit Tinggi tu malam. Berapa orang yang suka duduk-duduk di tepi jalan, menghabiskan waktunya hanya sebatas duduk sampai tengah malam. Duduk sama-sama, sibuk main game tepi jalan. Di tepi jalan malam-malam bisanya duduk. Kenapa di masjid tak bisa duduk? Kenapa kini ketika dalam artian duduk di kafe bisa berlama-lama, tapi duduk di masjid kadang tak betah? Cita-cita ingin masuk surga. Surga yang mana? Firdaus mulai. Tapi duduk di masjid gelisah. Kan aneh. Itu yang disebutkan. Makanya tidak masalah. Silahkan duduk. Silahkan kini sekali-sekali duduk nongkrong. Biasa itu. Untuk menjalin silaturahim. Tapi jangan habiskan hanya sebatas senda gurau saja. Apalagi kalau di kafe-kafe. Di kafe-kafe itu kami bukan melarang. Ambo pernah duduk di kafe itu. Ambo cuba dulu duduk di kafe. Waktu duduk di kafe itu, dipasanlah minum. Namanya aneh-aneh sih minumnya. Tak apalah itu. Pas awak memesan, pas dipesan, dia taknya lah cangkir ketek, kopi, di atasnya ada gambar love. Kemudian agak gulanya terpisah. Nah, jadi kalau ke minum, awak ambil gulanya, masukkan surang. Lalu pas siap membayar, pas dibayar, berapa pak? 23.000 cik. Kopi secangkir, masukkan gula awak surang belum 23.000 bayarnya. Lah biar rancak nak kopi sehati dibalik sacerek tawek awak sudah hati 5.000 nya. Nah, itu masalahnya. Makanya kadang kan itu masalahnya.
Kadang sukunya seperti itu. Makanya berkait dengan yang ketiga. Apa yang ketiga? Wazinatun. Banyak manusia tu hidupnya di atas dunia cuma gaya-gayaan. Orang tu duduk-duduk di situ kan dek gaya. Dek sekedar gaya-gaya. Padahal kebutuhannya tidak. Uangnya susah. Tapi supaya nampak gaya, biarlah payah bana pitih. Tapi yang penting nampak gaya di hadapan orang. Itu masalah. Makanya banyak orang-orang awak ini hidupnya susah, banyak beban. Kenapa susah banyak beban? Karena memperturutkan gaya-gayaan dalam hidupnya. Coba kalau dibayangkan, HP-nya dibeli awalnya 2 juta misal. Tapi keluar yang terbaru, dijual yang 2 juta tadi laku cuma 1.500.000. Harga HP baru 3 juta, nambah 1.500.000 lagi. Ketika harga HP 3 juta, keluar model terbaru, dijual yang 3 juta, harganya turun 2,5 juta. Dibeli yang 4 juta tadi, maka nambah pula sekian. Keluar HP 4 juta, keluar Pro Max sudah tulis. Beli itu. Habis niatnya cuma satu, sekedar gaya-gayaan. Padahal kebutuhannya kan tidak ada. Apa bedanya? Kan ada kebutuhannya cuma untuk foto-foto saja. Kalau foto tu kan gampang kini, filter banyak kini. Tak ada masalah. Filter yang kamu rubah-rubah rancak tu banyak kini. Kan macam-macam. Jadi tu masalahnya. Sama orang punya mobil. Mobil itulah kebutuhan atau belum? Kalau mobilnya belum kebutuhan, tak usah dibeli dulu. Motor tu model itu juga. Kalau misalkan belum jadi kebutuhan yang sangat penting, maka tak usah ditukar dulu. Tapi itulah kata Allah, orang hidup di atas dunia wazinatun, hanya sibuk gaya-gayaan. Lalu apa yang keempat wahai Allah? Wa tafakhurun bainakum. Ada orang yang hidup di atas dunia ini cuma sekedar bangga-banggaan. Di mana sekolah, di mana kuliah, di mana bakarajo, di mana orang rumah karajo, di mana suami karajo. Oh, suami kamu karajo di sekolah 8 juta gajinya sebulan. Apa gunanya dibangga-banggakan itu? Kan tak ada untungnya. Tak ada untungnya. Awak nang senang membanggakan orang mendengar tentu lain. Tapi itulah manusia kecil Allah. Hanya sibuk bangga-banggaan. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Yang kelima, dan ada orang yang hidup di atas dunia ini cuma sebatas mengumpul-ngumpulkan harta tapi lupa untuk sedekah dan sebagainya. Inilah bentuk 5 hal orang-orang yang terlalaikan dengan dunia. Ketika orang-orang itu sibuk main-main, ada orang yang sibuk senda gurau, ada orang yang sibuk gaya-gayaan, ada orang yang sibuk berbangga-banggaan, ada orang yang sibuk kini menumpuk-numpuk hartanya. Maka itulah penyebab utama kenapa hati ini bermaksiat kepada Allah. Jadi penyebab hati itu bermaksiat itu tadi, yang 5 hal tadi, dunia umumnya. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan, karena yang dilihat oleh Allah nanti kata Nabi adalah hati manusia. Maka Imam Al-Ghazali berkata, sebanyak itu penyakit hati manusia, sebanyak itu maksiat hati manusia, ada 3 hal yang paling berbahaya. Jadi sebanyak tu penyakit hati, sebanyak tu maksiat kalbu, dan paling berbahaya tu 3 macam. Kalaulah ada yang 3 macam tu dalam diri awak, disebut dek beliau muhlikat fi anfusiha, membuat seseorang itu binasa dalam hidupnya, celaka dalam hidupnya. Apa yang 3 itu? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, disebut dengan hasad, iri dengki. Jadi kalaulah ada sifat iri dengki, itulah binasa hidup. Kadang kan iri dengki itu tanpa awak sadari, tapi kita sedang iri dengki. Berangkatlah ibu-ibu tu pai baralik. Ketika pai baralik jo kawan, tiba kawan seorang lain. Pas kawan yang tiba tu amehnya banyak di tangan. Yang galang ada cincin hampir kali mau jarinya do amehnya. Lalu apa kecek kawan? Dia banyak cincin kawan nak dia. Kecek awak menjawab, oh ameh palsu, imitasi tu kecek. Kok kai imitasi ke dipakainya, kok palsu, kok asli, apa hubungannya jawab? Bako awak pula yang sibuk mengecehan, tu ameh palsunya tu. Dari mana tahu palsunya? Kan kuniangnya agak kurang mengkiliknya tu kecek awak. Kenapa awak yang sibuk? Kalau orang ingin pakai ameh asli kan punyanya. Kalau kini ko yang dipakai ameh imitasi kan punya dia juga. Kenapa kita yang sibuk?
Kalau orang pakai ameh, awak pula mengecekkan itu ameh palsu. Kan itu sebab tanpa kita sadari, di saat itu kita sedang iri dengki di kala itu. Atau orang lewat pakai mobil, di klaksonnya titit keceknya. Apa kecek kawan awak di samping? Lah bali auto, saya tu sanang lah tiap ancalik. Kecek awak, paling hutang ke bank dulu, bali itu kecek. Kok kadi hutangnya membali, kok cashnya membali, apa hubungannya jawab? Kenapa awak yang sakit hati? Itulah nan iri dengki yang disebutkan oleh para ulama, al-iradatu fi izalatin ni'mil akhirin. Yang iri dengki itu keinginan menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Jadi itu iri dengki. Kalau orang lah punya sifat hasad, binasa, kata Imam Al-Ghazali. Itulah maksiat terbesarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, kata Rasul. Jauhi olehmu hasad, iri dengki itu. Kenapa ya Rasulullah? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena iri dengki itu mampu membakar kebaikan-kebaikan seperti api membakar kayu bakar, kecek beliau. Jadi yang iri dengki, kita kan ibadah juga. Salat 5 waktu ya juga. Kemudian salat 5 waktu ya juga, puasa ya juga, baca Quran ya juga, ke masjid ya juga. Tapi amal-amal itu bisa habis disebabkan iri dengki. Karena iri dengki itu seperti api yang membakar kayu bakar, kecek beliau. Jadi kalau lah iri dengki, habis amal itu seperti debu, seperti abu di akhirat. Mana pahala salat kami ya Allah? Mana pahala ibadah kami ya Allah? Mana pahala baca Quran kami? Mana pahala ini kami? Jawaban Allah lah habis seperti abu, kata Allah. Dan bahkan dahsyatnya iri dengki itu disebutkan langsung dalam satu surat. Surat yang kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri nafatha wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan dari minta perlindungan ya Allah. Pertama, min syarri ma khalaq, dari semua orang yang berbuat jahat di atas dunia ini. Yang kedua, wa min syarri ghasikin, minta perlindungan dari orang yang berbuat jahat di malam hari. Yang ketiga, wa min syarrin nafatha, minta perlindungan dari tukang sihir atau dukun santet. Yang kelima, yang keempat, minta perlindungan dari orang yang punya sifat iri dengki. Itu disuruh oleh Allah. Jadi kalau kita melihat dalam ayat tadi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri nafasa wa min syarri hasidin. Ada waw di situ. Apa makna waw di situ? Sebagai ataf ma'iyah namanya. Apa itu ataf ma'iyah? Penghubung yang bahkan dosanya lebih berbahaya dari sebelumnya. Orang iri dengki itu kecil Allah lebih berbahaya dari tukang sihir atau dukun santet. Kalau tukang sihir itu bila kerajonya Pak Nim. Kalau tukang sihir itu bila kerajonya Pak Nim. Biasanya tukang sihir itu magih guno-guno ke orang itu siang atau malam? Siang atau malam ibu? Malam. Banyaknya malam. Di tengah-tengah malam baru dagihnya santet tu kawan. Maka orang iri dengki lebih berbahaya dari tukang sihir itu. Kenapa lebih berbahaya orang iri dengki dari tukang sihir? Kalau orang tukang sihir kini kerjanya malam, tapi orang nang iri dengki tidak tahu siang jo malam. Itu bahayanya orang iri dengki itu. Jadi itulah dosa pertama manusia, dan dosa yang paling berbahaya disebut dengan hasad, iri dengki. Kenapa dosa itu berbahaya? Karena itulah dosa yang pernah terjadi di langit dan dosa yang pernah terjadi di bumi. Di langit terjadi kedengkian iblis kepada Adam, dan di bumi kedengkian Qabil kepada saudaranya yaitu Habil. Itu sifat yang pertama, yang maksiat kalbu terbesar manusia kepada Allah adalah iri dengki. Lalu apa yang kedua? Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, maksiat terbesar manusia kepada Allah atau maksiat kalbu manusia kepada Allah itu yang kedua disebut dengan riya namanya. Jadi yang kedua adalah riya. Apa itu riya? Riya itu dosa hati yang sangat halus dan tidak terlihat.
Apa akibatnya kalau orang itu ria? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna akhwafu ma akhafu alaikum. Ada sesuatu yang aku khawatirkan terjadi kepada umatku, kata Rasulullah. Apa yang kau khawatirkan wahai Nabi? Umatku tergolong kepada syirik kecil namanya. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ria. Kalau oranglah ria, bagaimana wahai Nabi? Di akhirat nanti kata Allah, Allah akan suruh orang tadi datang ke orang yang ria tadi untuk meminta pahalanya. Jadi minta pahala tidak bisa ke Allah, tapi minta ke orang yang engkau riakan itu. Itu bahayanya ria. Dan ria itu sendiri terjadi dalam berbagai macam ibadah. Makanya mau sampaikan, kalau kita salat, kalau kita ibadah, maka pahami hikmah dari setiap ibadah, sehingga setiap ibadah itu melahirkan sesuatu yang baik, bukan ria tadi. Pahami salat, apa hakikat dari salat itu. Kita puasa, apa hakikat puasa. Samalah yang paling gadang mana peluang ria di ibadah haji. Itu gadang peluang rianya. Ketika haji itu gadang peluang rianya. Sedang wukuf di Arafah, foto je. Sedang wukuf di Arafah. Beko sudah wukuf di Arafah, OTW Musdalifah. Beko sudah tu mengalih, OTW melontar jumrat. Manga OTW lo kecewa di situ. Kan niatnya cuma satu, supaya orang tahu awak sedang di Mekah. Makanya kata guru kami, kalau ingin berangkat haji itu supaya jauh dari kata ria, maka pelajari hakikat ibadah haji itu. Makanya mengaji manasik haji, manasik umroh, jangan cuma sebulan, 2 bulan keberangkat, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Sejak kapan belajarnya? Kalau bapak ibulah ada target berangkat tahun besok haji misalkan, maka sejak kini lah harus mengaji manasik haji. Kenapa harus dikaji? Supaya kita paham makna ibadah haji, pulang dari situ bukan ria, tapi memang mabrur yang kita dapatkan. Makanya pahamkan. Bagi contoh, kemarin orang sedang ibadah haji. Apa contohnya? Hikmah dari ibadah haji. Orang ketika haji, apa puncak haji Bapak dan Ibu? Wukuf, Arafah. Al-Hajju Arafah, kecil Nabi. Haji itu di Arafah. Manga orang di Arafah? Wukuf namanya. Apa itu wukuf? Diam. Tapi bukan sekedar diam. Nanti dalam istilah Arab ada sukut artinya diam, sumut artinya diam. Tapi yang wukuf itu berdiam sambil merenungi diri. Itu yang wukuf. Di mana wukuf? Di Arafah. Baku Arafah namanya. Dulu kan Nabi Adam ketika diturunkan dengan Siti Hawa ke bumi, dalam sejarahnya Nabi Adam berada di India, sementara Siti Hawa berada di Jeddah. Jeddah itu asalnya dari bahasa Arab Jaddah. Jaddah itu kan artinya nenek. Karena dulu nenek di situ turun, maka dia gih nama daerahnya dengan Jeddah. Ketika Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, berjalan, bertemu di sebuah bukit. Maka saat bertemu dengan sebuah bukit itu, maka kemudian saling mengenal kembalilah mereka berdua. Oh Adam, Hawa, ketikalah terjadi perkenalan itu kembali, maka terperkenalan dan saling tahu itu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah namanya. Dima tampaknya ketika beliau berdua Adam dan Hawa lah saling mengenal dan saling tahu, maka muncul cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang itu disebut dengan rahmah, maka bukitnya dinamakan dengan Jabal Rahmah namanya. Saat orang tiba di Arafah itu merenungi diri, tidak cuma sekedar diam. Orang kan banyak sedang di Arafah kan foto-foto. Foto dekat bukit, foto di sikap, foto. Bukan fotonya, merenung. Apa yang direnungkan? Ya Allah, ada orang kadang belum azan tapi nyolah ke masjid salat berjamaah. Tapi ambo salamuku ya Allah, lah azan orang, kamat orang, lah salat berjamaah orang, tidak je datang-datang ke masjid ya Allah. Itu yang direnungkan. Apa yang direnungkan? Ketika ada seorang anak kecil ya Allah, usianya masih belia, tapi lah hafal Quran 30 juz ya Allah. Sementara kami ya Allah, lah puluhan tahun hidup di atas dunia, jangankan menghafal Quran, kadang membaca pun kami tidak punya waktu ya Allah. Itu yang direnungkan saat di situ.
Ketika kitalah merenungkan diri kita, sadar bahwa diri ini tergelincir dan terpeleset. Maka tergelincir dan terpeleset itu dalam bahasa Arab disebut dengan izdalafa. Tempatnya disebut dengan Muzdalifah. Makanya siap dari wukuf Arafah, kama orang lain ke Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah mengambil batu di situ. Apa guna batu? Untuk melontar jumrah. Makna jumrah yang dilempar 3 hal. Ada Aqabah, Wusta, Ula. Kalau kini kita sadar keburukan tergelincirnya kita dari Allah itu gara-gara diri kita pribadi, misal kita tergelincir karena dorongan dalam diri kita, maka disebut dengan Aqabah namanya. Tapi kalau yang membuat kita tergelincir itu bukan dari dorongan pribadi, tapi disebabkan dari faktor keluarga. Misal bapak-bapak kami ko mencari pitih lah halal, lah lurih-lurih, tapi hasungan ibu leh. Siano tu kerajonya mau detu tabali oto dia. Apa lah mau deko kerajo apa nak dia oto tabali dia. Carilah pitih tambahan cak lepak. Di situlah godaan ibu tu yang paling berbahaya. Akhirnya dicari apa lah pitih haram. Maka ada tergelincir disebabkan dorongan keluarga, disebut dengan wusta namanya. Tapi ada pula kini yang membuat tergelincir itu disebabkan bukan karena diri, bukan karena keluarga, tapi karena faktor lingkungan sekitar. Disebut dengan ula namanya. Itu nan dicampakkan salahnya. Ketika itulah dibuang, baik itu dari dalam diri, dari godaan dari keluarga, godaan dari faktor lingkungan, setelah orang melontar jumrah, makanya orang pergi ke Mina. Manga orang di Mina. Mina itu artinya berharap yang sangat. Sudah yang buruk dibuang, berharap ke Allah. Tolong agihkan yang elok-elok tu ya Allah. Ketikalah dibuang yang buruk, tinggal yang apa yang tinggal apa ibu? Dibuang yang buruk, tinggal yang elok. Yang elok itu bahasa Arabnya birrun. Melekat yang baik itu dalam diri disebut dengan mabrurun. Atunan haji mabrur. Jadi pulang dari situ memang kebaikan yang dibawanya lain. Tapi kalau pulang dari situ disapanya Pak Anton caknya. Tenang saja. Pak Anton cak orang. Tenang saja. Pak Haji cak orang. Oh yo apa tu? Ya tu nak boleh tu hilang rusak semuanya. Dimbau nama nak didanganya tapi dimbau Pak Haji baru didanganya. Atunan ria. Jadi bahayakah ria itu? Bahaya. Rato-rato di ibadah. Makanya pahami setiap makna-makna ibadah. Salat itu apa makna salat? Yang takbir apa maknanya? Iftitah apa maknanya? Ruku apa maknanya? Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Kenapa kita perlu merenung-renungkan diri? Sebanyak itu kita salat sejak dulu sampai kini. Maka cuba cek kenapa bangkit dari ruku bacaannya Sami Allahu liman. Yang lain-lain bacanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi dari ruku ke i'tidal bacanya Sami Allahu liman. Cuba cek apa sebabnya, kenapa panggilannya disebut dengan Sami Allahu liman hamidah. Banyak yang mesti direnungkan hakikat ibadah supaya jauh dari riya. Maka apa kemudian sifat yang ketiga? Sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maksiat-maksiat kalbu manusia itu yang ketiga disebut dengan sombong. Sombong. Apa itu sombong? Sifat seseorang yang memandang orang lain itu rendah dan memandang dirinya mulia. Itu sombong. Makanya kata para ulama, orang sombong itu seperti yang sedang berdiri di atas gunung lalu mencari orang ke bawah, kecil semuanya. Tapi orang sombong lupa saatnya melihat ke bawah orang nampak kecil, orang yang di bawah mencarinya pun nampak kecil. Itu yang lupa orang sombong. Jadi orang sombong tu lupa diri. Lupa diri. Kan sombong tu macam-macam. Misalnya dia agihannya lah kabar malam. Cerita-cerita aja kawan. Tadi malam jam 2 rancak bana bulan ni. Bulik rancak bulan. Bako itu keceknya. Supaya orang bertanya. Lah jam 2 hari bako alun je lalok lain. Itu yang diharapkannya. Ketika orang bertanya. Lah jam 2 bako ndak je lalok lain. Ya biasalah, ambo kan biasa tahajud tiap malam. Itu masalahnya. Jadi orang nak bertanya tu, tapi awak memancing orang supaya orang
bertanya, atau yang sombong itu. Sehingga dalam Quran banyak Allah menyebut wala tusair khaddaka linnas. Apa kata Allah? Jangan kau palingkan mukamu dari hadapan manusia. Belum nanti di Quran surah An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang sombong. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah engkau aku beritahukan satu orang penduduk ahli neraka itu? Iya ya Rasulullah. Siapa mereka orang-orang ahli neraka itu? Mereka lah yang mustakbirin, mereka orang-orang yang sombong, kecek Rasulullah. Bahkan dosa pertama iblis pun adalah kesombongan. Bahkan disebut juga oleh Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk seseorang ke dalam surga. Siapa mereka yang tidak masuk dalam surga, wahai Nabi? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang-orang yang di hatinya ada kesombongan dalam dirinya, maka tidak akan masuk dalam surga. 3 sifat inilah yang disebutkan kemudian oleh Imam Al-Ghazali sebagai maksiat kalbu terbesar manusia kepada Allah. Jadi kalaulah ada 3 sifat ini, maka segeralah untuk kembali meminta bertobat kepada Allah. Kadang yang awak takutkan, apa yang awak takutkan apa ni? Takut awak sombong tapi merasa tidak sombong. Awak iri dengki tapi merasa tidak iri dengki. Awak ria tapi tidak merasa ria. Itu yang awak khawatirkan. Makanya kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, kalau memang pun ada kami kini ria, ada pun kami sombong, ada pun kami hasad iri dengki, kami bermohon mudah-mudahan kau sadarkan kami secepatnya. Sehingga ketika kita sadar, kita bisa bersegera untuk kembali kepada Allah dan untuk bersegera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan, siapa orang-orang yang berbuat dosa au yazlimun nafsah, atau mereka yang menganiaya diri mereka masing-masing, mereka buat dosa, mereka aniaya dirinya, summastaghfirillah, kemudian dia sadar dan beristighfar kepada Allah, yajidillahi ghafurar rahimah, maka ia peroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memang ada kita selama ini hasad, ada selama ini kita iri dengki, ria dan sombong, maka bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beristighfar itu dijamin hidupnya bahagia. Nanti buka Quran surah Nuh pada ayat ke-10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midraran. Orang-orang yang beristighfar itu di atas dunia aku berikan beberapa hal. Apa yang kau agih ya Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midraran. Ku berikan hujan lebat sebagai keberkahan dalam hidupnya. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, dan ku berikan pula harta, kemudian ku berikan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anharin, dan ku berikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Jadi orang kalau beristighfar 5 itu didapatkan: keberkahan hidup, harta, anak, kebun-kebun dan sungai-sungai. Kenapa kebun-kebun bahasanya dalam Quran? Karena orang Arab tu dikecian kayu kalau nya punya kebun. Karena kebun-kebun tu sulit tumbuh di Arab. Beda, bukan namih dia. Kalau emas tu bukan orang Arab punya banyak emas tu tak kaya. Kaya tu ketika punya kebun. Yang emas tu kan paling banyak di Jawa. Paling banyak emas di Jawa. Ada emas aset, ada emas macam-macam lah. Itu paling banyak. Jadi orang kalaulah di dunia dapat itu, di akhirat apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhanmu. Ketika engkau bersegera dalam ampunan Tuhanmu, kusiapkan surga seluas langit dan bumi, kata Allah. Makanya bercita-citalah kalau ingin kini masuk surga, maka jauhkan yang 3 hal tadi: iri dengki, sombong dan ria. Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Surga yang mana? Firdaus. Firdaus yang bagian mana Ibu? Tak tahu Ibu ada bagian di Firdaus? Aku yang sekali pergilah ke situ. Di apa Ibu? Alun Ibu. Mudah-mudahan bisa esok sama-sama ke sini insya-Allah. Tiba di Firdaus itu nanti ada level-levelnya. Paling tinggi di Firdaus itu surga bersama para nabi dan rasul.
Itu paling tinggi. Maknanya surga bersama para nabi dan rasul, kita satu komplek perumahannya dengan para nabi dan rasul. Jadi kompleknya itu komplek dengan nabi. Makanya ketika ditanya, ibu Josia bertetangga, ambo je bertetangga je Ustaz Abdul Somad, je Ustaz Hidayat, je Buya Yahya. Ditanya ke seorang lain, ibu Josia bertetangga, di depan Nabi Muhammad, di belakang Nabi Ibrahim, di kiri Nabi Yusuf, di kanan Nabi Ismail. Itu satu komplek dengan para nabi. Apa amalannya supaya bisa satu komplek dengan nabi itu? Di Quran Allah menyebutkan ati Allah wa atiur rasul. Ikuti Allah setaat-taatnya, taati Rasul setaat-taatnya. Maka di situ engkau akan satu komplek dengan para nabi nantinya. Tapi di bawah itu nanti ada, tidak satu komplek, tidak. Tapi ada di taman-taman surga namanya. Masih di Firdaus, tapi di taman-taman surga. Bukan satu komplek, tapi di taman-taman surganya sama. Siapa mereka yang di taman-taman surga? Quran surat ke-51 ayat 15 sampai 23-nya. Ada dua amalan orang-orang yang bisa berada di taman-taman surga. Pertama, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari sedikit tidur dan mereka isi dengan istighfar kepada Allah. Jadi malam tu tidak banyak tidurnya. Tidur sebentar, bangun sepertiga malam. Kemudian salat, istighfar. Orang-orang yang bangun di sepertiga malam itulah mereka berhak di taman-taman surga. Ada yang kedua, ada siapa mereka? Mereka yang punya rencana dalam infak dan sedekahnya. Jadi ada orang punya rencana dalam infak dan sedekah. Ketika mereka punya infak dan sedekah, maka di situ mereka berada di taman-taman surga. Dan kelebihan orang-orang dulu memang di situ. Di zaman Nabi dulu, di zaman Nabi ada orang setiap hari itu meletakkan makanan di depan pintu-pintu rumah warga. Jadi tiap hari itu, setiap orang buka pintu rumah, ada makanan di depan. Setiap orang buka pintu rumah, ada makanan di depan. Akhirnya orang penasaran, siapalah yang menghadiahkan makanan tiap pagi? Maka rundolah orang malam itu. Ketika ronda orang malam itu sampai jam 3, tak nampak orangnya. Sampai jam 4, tak nampak orangnya. Akhirnya orang pulang untuk siap-siap salat subuh. Maka saat orang pulang siap-siap salat subuh, barulah beliau keluar meletakkan makanan di depan rumah-rumah warga. Maka besoknya ada orang meninggal dunia. Ketika ada yang meninggal dunia, maka besoknya lagi tidak ada makanan tu ada di depan rumah. Berarti yang magiah makan adalah yang meninggal tadi. Model itulah gaya orang dulu sedekah. Sedekahnya banyak tapi tidak diketahui. Kalau di awak kini, sedekah seketik tapi nak tahu surang salahnya. Itu pula masalahnya. Sama model kami kalau khutbah, kita kalau khutbah Jumat kan kita khatib itu. Khatib itu duduknya di muka tu. Jadi di sebelah kiri itu pengurus-pengurus tu. Belakang jemaah-jemaah. Kalau kita sedekah 2,000 lewat kotak infak, 2,000 sedekahnya. Itu mereka masuknya Pak Ibu. Kenapa masuknya pakai ditutup? Bukan dek rendah hati. Sagan 2,000 masukan. Awak ustaz. Nah itu masalahnya. Tapi kalaulah 50,000 yang dimasukkan, tu tak pakai tutup-tutup dia tu dah. Masuk ada sekali 50,000. 50,000 disedekahkan, luar biasa lo ingin tahu orangnya. Tu orang dulu tidak. Orang dulu yang disiapkannya makanan setiap pagi. Tapi tahu orang ketikalah meninggal dunianya. Dan makanya siapkan surga-surga kita semenjak kini. Maka kalau ingin di surga, itulah yang disebut di Allah dengan kalimat sa'adah. Apa itu kalimat sa'adah? Kebahagiaan yang bersifat selama-lamanya. Beda dengan dunia. Kalau dunia hanya mata'ul gurur, kesenangan bersifat sementara. Tapi kalau akhirat, kesenangan yang bersifat selama-lamanya. Kenapa disenang sifat selama-lamanya? Karena nanti nikmat di dalam surga itu, nikmatnya luar biasa. Apa yang bapak ibu inginkan ada salahnya di surga. Ada semuanya. Kalau di kini kan ingin sesuatu di atas dunia, kadang piti pembali dan tak ada. Itu masalahnya. Di Bali durian 2 dan taluk yang harganya mahal. Tapi tiba di surga, akan tak engkau durian ya Allah, tuang, jatuh durian dari semuanya. Bahkan dalam Quran disebutkan, nikmatnya ku berikan sampai mereka puas kepada Allah. Sampai ampun-ampuni wa ke Allah. Allah ya Allah, nak taluk li Allah, nak taluk li Allah. Model itu nikmat surga itu. Makanya jangan terlena dengan
kesenangan yang bersifat sementara dan mengabaikan kesenangan yang bersifat selama-lamanya. Karena dunia ini cuma sementara, tapi akhirat yang selama-lamanya. Kalau orang terjebak dengan kesenangan yang bersifat sementara, maka disitulah nanti mereka akan bermaksiat hatinya kepada Allah. Padahal nanti di akhirat yang akan dilihat oleh Allah, kata Nabi, adalah yang dilihat hati dan juga amalnya. Bahkan itu dalam Quran yang disebutkan, apa kata Allah dalam Quran? Nanti manusia akan kembali dengan hati yang selamat. Mereka pulang kepada Allah itu dengan hati yang selamat. Makalah selamat hatinya, baik pulangnya. Baru disambut dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan insyaallah kita semua, andai pun kita pulang kepada Allah nanti, mudah-mudahan kita disambut dengan kalimat yang terbaik itu dan kita wafat dalam keadaan yang husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak dan Ibu terkait dengan satu hadis Nabi dari riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, bahwa yang dilihat Allah adalah amal dan juga hati, bukan rupa dan juga harta. Maka siapkan amalnya, siapkan hatinya. Mudah-mudahan baru terkabullah doa kita di Quran surat kedua Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat dunia akhirat dan terjauh dari neraka insyaallah. Dan kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma laka aslamna wa bika manna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lalu maupun yang sekarang, dosa-dosa yang tampak maupun yang tidak, dosa-dosa yang sengaja maupun tidak, bahkan dosa yang lebih Allah tahu dibandingkan kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Tak perlu menjadi orang yang merasa hebat, tapi jadilah orang hebat. Tak perlu merasa diri lebih, tapi jadilah orang yang lebih. Karena itulah yang diajarkan oleh para ulama. Dulu ada seseorang, orang tu kerjanya mabuk-mabukan. Ketika orang tu kerjanya mabuk-mabukan, maka datanglah Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ketika itu apa kecik muridnya? Wahai Imam, doakanlah orang-orang yang mabuk-mabukan tu diazab di Allah. Berdoa Imam Ma'ruf Al-Karhi. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana mereka tertawa bahagia di atas dunia hari ini, tolong buat pula mereka tertawa bahagia di surga-Mu ya Allah. Orang tu mabuk tapi didoakan bahagia di surga. Ditanya ke beliau, kenapa doanya baik? Tak ada gunanya mencela. Yang awak baik belum tentu sampai mati baik, yang mereka buruk belum tentu sampai mati juga buruk. Daripada mendoakan yang buruk, lebih baik kita bahagia, mereka bahagia, dosa kita diampuni, dosa mereka diampuni, berbahagia bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawil umurana, semoga Allah panjangkan umur taat kita, wasahih ajsadana, Allah sihatkan jasad kita, wa nawwir qulubana, Allah cahayai akan hati dan kalbu kita, wa tsabbit imanana, Allah tetapkan iman dalam hati kita selalu, wa wasi' arzakana, semoga Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan aktivitas kita, Allah lancarkan semua kegiatan-kegiatan kita, wa ilal khairi qaribna, yang baik-baik semoga Allah dekatkan selalu kepada kita, wa anisyarri ab'idna, yang buruk-buruk semoga Allah jauhkan daripada kita, waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, semoga setiap yang kita inginkan dan kita cita-citakan yang belum terkabul sampai hari ini, mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian Bapak dan Ibu bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir Ad-Da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Alfi Wahyudi MH. Mudah-mudahan dengan kajian doa kita kali ini bisa menyemangati kita dalam beramal dan mudah-mudahan terhindar dari sifat sombong, riya dan hasad. Bapak Ibu, kita tutup kajian kita dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu batang seribu satu itu. Nanti gua masih lanjut. Setelah nanti gua di sini tuh sedang tak pasal. Mungkin dia sesuai jawab datang. Mungkin kau sedang sibuk besar. Bagi saya situ sedang hilang kita sulam. Hingga sulam tidak mau sulam. Dan